Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita pada pagi hari ini, amin ya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh datang ke rumah-Mu dalam ibadah perayaan Natal ini ya Tuhan Yesus. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Raja di atas segala raja, namun mau turun ke dunia menjadi sama seperti manusia dan menebus setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita mau membawa sembah kita, mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan, bawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari datang dengan membawa sesuatu, hidup kita, syukur kita kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari saya persilahkan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkaulah Raja damai. Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkau Tuhan yang penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku
menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oh, membawa syukur kami, membawa hidup kami sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan. Oh, Kaulah Raja. Dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, Yesus. Mari sambil mengangkat tangan kita, katakan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari umat Tuhan saja, kemuliaan. Sebab Engkau layak terima puji-pujian Tuhan, sebab Engkau layak terima hormat sembah kami. Mari lebih lagi, mari sambil bangkit berdiri. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan
Bapa. Oh Yesus, kami mau Tuhan, biarlah hidup kami hidup dipimpin oleh-Mu ya Tuhan. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Oh come let us. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. For you alone, for you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone Christ the Lord. Oh come let us. Oh come. Mari umat Tuhan saja pujikan pujian ini. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Mari sambil mengangkat tangan kita. Puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah Dia. Sembah Yesus. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau rela turun ke bumi ini ya Tuhan. Sungguh betapa baik Engkau ya Bapa. Dengan apa kami membalas kasih dan kebaikan-Mu selain hidup kami Tuhan, yang bisa kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Allah, Sang Penebus
sobat kami, Sang penebus juru selamat, yaitu firman Allah. Dan itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia, yaitu sobat kami. Dia itu sobat kami, dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari biar musik saja, kita mau memberikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami membawa pujian kami bagi-Mu Tuhan, kami membawa syukur kami bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Oh Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita, katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selang terus lagu pujian semua. Mari lambaikan tangan kita, sorakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk. Kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah Natal. Bersama saya Gloria, mari kita ikuti HUG News minggu ini. Telah berpulang ke rumah Bapak Mujiono, suami dari Ibu Widati, ayah dari Kristi dan Gilbert, pada Kamis 22 Desember. Telah dimakamkan pada Kamis 22 Desember di TPU Mainan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Khusus Minggu 25 Desember dan Minggu 1 Januari, ibadah anak diadakan pada pukul 7 pagi. Alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Bagi Anda yang sedang sakit dan membutuhkan dukungan doa, dapat memberikan informasi ke sekretariat dan akan didoakan dalam Morning Call. Minggu ini, Menara Doa Malam diadakan pada Kamis 29 Desember jam setengah 7 malam di gereja. Jangan lewatkan perayaan Natal bersama umat Kristiani Kabupaten Wonosobo, Jumat 30 Desember jam setengah 3 sore di Gedung Sasana Adipura Kencana. Ibadah awal tahun akan diadakan pada Minggu 1 Januari jam 7 pagi tempat ini. Ibadah hanya diadakan satu kali. Masing-masing kul dapat membawa makanan untuk perjamuan kasih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian HUG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, shalom, Bapak dikasih Tuhan. Semua bersukacita, amin. Saya percaya hari ini kita semua bersukacita karena kita merayakan Natal, kelahiran dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan ada beberapa hal yang mau saya tambahkan. Yang pertama nanti untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ikut untuk merayakan Natal di Semarang, Bapak Ibu nanti kendaraan sudah standby jam 11, jadi Bapak Ibu bisa datang sebelum jam 12 karena keberangkatan kita jam 12 tepat kita berangkat supaya tidak terlambat. Ya, karena jalan pasti akan padat, sangat padat dan mungkin bisa ada kemacetan. Dan Bapak Ibu juga diharapkan untuk makan siang terlebih dahulu, ya supaya tidak kelaparan di perjalanan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipimpin Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita juga terus perkatakan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru. Mari bersama-sama katakan tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Lebih lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari
Mari satukan hati kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kalau saat ini, hari ini kami boleh datang beribadah ke tempat kudus-Mu secara khusus, kami merayakan Natal. Kasih Tuhan yang luar biasa rela datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia untuk menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu ini. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa, menopang setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua PPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Juga berdoa untuk Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna yang di Purwokerto. Juga Kepala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu ini, para pemimpin kami yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami berdoa biarlah kasih karunia Bapa berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu, untuk Tuhan terus pakai menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, baik di Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan gereja Tuhan, secara khusus umat Tuhan di tempat ini menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa nyatakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bila pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin hidup hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani, biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan hamba-hamba-Mu seluruh keluarganya, dimanapun hamba-hamba berada. Terlebih berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan hamba-hamba dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Kami mengasihi kota ini Tuhan. Salam Wonosobo. Wonosobo diberkati Tuhan. Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah kasih Bapa terus melimpah atas kota ini Tuhan. Berkat-Mu atas pemimpin kota ini, mereka yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Tuhan berkati mereka Bapa. Biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan dalam hati mereka untuk membawa Wonosobo mengalami kemajuan demi kemajuan. Terlebih berkat Tuhan dicurahkan ke seluruh masyarakat di kota ini ya Bapa. Gereja-gereja Tuhan di kota ini juga boleh bangkit bersama-sama untuk menjadi berkat bagi kota ini ya Bapa. Nyatakan kasih-Mu atas kota ini. Kami juga rindukan Tuhan bahwa lawatan Tuhan dicurahkan atas Wonosobo. Kami rindukan Tuhan pertobatan jiwa-jiwa terjadi atas kota ini, karena kami rindu kota Wonosobo memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Wonosobo diberkati Tuhan. Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Kami mengasihi Indonesia ya Bapa. Kami lepaskan berkat Tuhan atas Indonesia, karena Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu Bapa atas pemimpin bangsa ini Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet TNI Polri, bahkan sampai tingkat RT RW, diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka, kebijaksanaan dari Tuhan saja yang ada dalam pikiran mereka, untuk membawa Indonesia juga mengalami kemajuan demi kemajuan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kasih-Mu melimpah atas Indonesia Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini ketika goncangan demi goncangan masih terjadi atas bangsa ini, kami percaya ini waktunya waktu Tuhan untuk melawat Indonesia, karena setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa atas bangsa ini. Bangkitkan gereja-gereja Tuhan, bangkitkan anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Dan kami percaya di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus dengan tidak terbatas. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan lebih lagi. Pertobatan dan penuaian jiwa-jiwa akan terjadi atas bangsa ini ya Bapa. Karuniakan keamanan, damai, sejahtera atas Indonesia. Terlebih lagi Tuhan, kami percaya hari-hari ini Tuhan bangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipimpin Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa. Nyatakan kasih-Mu Tuhan atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem.
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat persembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Kami memberikan dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dapat dipersilakan untuk duduk. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar kabar, bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, raja ya besar, dengar warta gema, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Saya undang dengan kasih Bapak Gembala boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin. Selanjutnya kami mengundang Bapak Nathanael selaku panitia Natal boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin. Berikutnya kami mengundang Bapak Hartanto selaku perwakilan dari jemaat untuk maju ke depan menyalakan lilin. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian Malam Kudus. Bapak Ibu bisa menyalakan flash pada handphone, lampu pada handphone. Kita bisa angkat tinggi-tinggi. Malam Kudus, sunyi senyap, bintangmu manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus
anak Daud. Malam kudus sunyi senyap, sekali lagi kita pujikan. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Lampu dapat dimatikan. Kita akan persiapkan diri kita untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah, saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku suka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Sang hambanya, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Mari dengan mengangkat tangan kita bersama. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan
Sampaikan firman-Mu bagi kami, umat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Yesus datang untuk mengubahkan jalan kehidupan kami. Kami yang adalah manusia berdosa, kami perlu tuntunan-Mu. Kami terus perlu mendengar perkataan Tuhan yang terus mengajar, menuntun langkah kehidupan kami. Agar kami yang telah menerima anugerah keselamatan-Mu Tuhan, kami boleh mengerti kehendak Tuhan, dan kami boleh sampai kepada rencana-Mu yang sempurna, kemuliaan Tuhan di sorga. Urapan-Mu bagi hamba-Mu, sesuatu yang ilahi itu yang boleh disampaikan. Kuasai seluruh kehidupan hamba-Mu, juga kami semua yang mendengar firman. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Natal 2022 ini. Dan saya percaya sesuai dengan tema yang Tuhan berikan, bahwa Natal ini sungguh-sungguh membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dan selamat menyambut tahun baru, tahun 2023. Tuhan telah memberikan tema untuk tahun ke depan, yaitu The Year to Rise Up, Be Victorious. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Yang mau jadi pemenang katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Saudara, saya akan sedikit ulang apa yang saya sampaikan pada perayaan Natal pada tanggal 14 yang lalu. Bagaimana Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita tentang siapa Yesus yang kita rayakan kelahirannya. Waktu itu saya sampaikan bahwa yang pertama, Dia adalah Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Betapa besarnya Allah kita, betapa dahsyatnya Dia, dan betapa kecilnya kita. Ketika kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang besar, Sang Pencipta alam semesta, maka kita akan mengerti, kita akan sadar, saudaraku. Dan pasti ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan siapa Yesus yang kita rayakan? Dia adalah Tuhan. Dia sendiri berkata bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita percaya Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Amin saudaraku. Kalau Dia adalah Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dan kita mengerti bukan hanya menjadikan Dia sebagai juru selamat. Karena banyak orang hanya senang menjadikan Yesus menjadi juru selamat yang menyelamatkan. Menjadi juru rawat ketika kita sedang mengalami sakit. Menjadi juru berkat ketika kita ingin diberkati. Tetapi Alkitab berkata, Dia adalah Tuhan, Dia adalah kurios, dan kita adalah hamba. Karena itu, kalau kita sadar, maka hidup kita bukan lagi berfokus kepada diri kita, tetapi kita berfokus kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Dan pagi hari ini, saudara, kita akan belajar bersama-sama dari cerita orang Majus. Ya, kita akan melihat dalam Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya
melalui jalan lain. Nah saudara, siapakah mereka? Dalam pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang Majus. Mereka mengunjungi bayi Yesus. Siapakah orang Majus dari timur, saudara? Dalam bahasa Yunani dikatakan dengan istilah magos. Mereka adalah orang-orang bijak dari Media, dari Persia, Babilonia. Dan mereka pernah mendengar dari Raja Persia nubuatan yang disampaikan bahwa akan lahir seorang juru selamat bagi dunia ini. C.B. Williams dalam New Testament, dia juga sebagai pengamat bintang, ahli astronomi. Dia berkata bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang mempelajari bintang. Dan dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa di bumi ini. Beberapa terjemahan modern dalam bahasa Inggris atau Indonesia menyebut dengan ahli ilmu perbintangan atau ahli-ahli jampi, ahli-ahli nujum. Karena itu mereka berkata, Alkitab berkata, mereka telah melihat bintangnya di timur. Nah saudara, mereka mencari raja yang baru dilahirkan. Mereka datang ke istana Herodes. Karena mereka berpikir kalau mereka mencari raja yang akan dilahirkan, mereka datang ke istana raja. Lalu Herodes mengumpulkan para imam ahli Taurat. Dan Herodes itu menyuruh orang Majus untuk menyelidiki tentang perkara ini. Tetapi akhirnya perkara yang ajaib terjadi. Bintang yang mereka lihat di timur pergi mendahului mereka. Dan berhenti tepat di mana Yesus dilahirkan. Kita tahu dari cerita ini karena Herodes mempunyai rencana jahat terhadap Yesus. Karena itu orang Majus diperingatkan dalam mimpi ketika mereka pulang untuk mengambil jalan yang lain. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari sikap orang Majus ini. Ya, orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang awalnya tidak mengerti siapa Yesus, tetapi apa yang mereka lakukan pada saat kelahiran Yesus. Saudara, yang pertama kita akan melihat bahwa orang Majus ini bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, orang-orang Majus ini mereka mencari Yesus. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Saudara, apakah Natal ini bagi kita juga menjadi kesempatan untuk kita datang dan kita menyembah Yesus? Banyak yang diadakan pada saat Natal, ya. Ada orang-orang yang merayakan Natal bersama dengan keluarga, mereka berkumpul, mereka saling berbagi kasih, berbagi kado, berbagi hadiah. Itu bukan hal yang salah, itu hal yang baik. Ada orang yang merayakan Natal dengan pergi bersama dengan keluarganya, itu bukan hal yang salah. Ada orang yang merayakan Natal juga dengan pesta, bersama dengan teman-teman, dengan orang-orang yang mereka kasihi. Itu juga bukan hal yang salah. Kalau di barat mereka juga merayakan Natal dengan euforia. Mereka bersuka cita, pesta pora. Orang-orang di Jepang bahkan mereka merayakan Natal dengan caranya sendiri. Bahkan orang-orang yang belum menikah sekalipun, mereka merayakan Natal di hotel-hotel. Di Indonesia bagian timur yang notabene adalah kantong-kantong Kristen. Tetapi mereka merayakan Natal dan setelah itu mereka puaskan dengan makan, minum sampai mabuk-mabukan. Saudara, apakah hanya seperti itu perayaan Natal kita? Hari ini Tuhan ingatkan kita semua bahwa Natal adalah Yesus lahir bukan hanya ke dunia ini. Tetapi Yesus lahir dalam hati saudara,
dalam hati saya. Katakan amin, saudaraku. Dan ketika Yesus lahir dalam hidup kita, maka pastilah itu akan mengubahkan kehidupan kita. Saya pernah bercerita tentang seorang bernama Fransiskus dari Assisi. Ketika dia di sekolah Alkitab, dia ada di sana. Dan teman-teman melihat orang ini adalah orang yang berbeda dari teman-teman yang lain. Kalau istirahat, ketika jam kuliah itu selesai, mereka beristirahat. Teman-teman itu berkumpul, mereka itu beristirahat, mereka itu ada yang ngobrol. Tetapi orang ini, dia selalu ambil tempat di bangku di taman. Dia diam di sana, dia berpisah dari teman-temannya, menjauhkan diri dari mereka semua. Sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai teman-temannya ini bertanya-tanya, kenapa ya Fransiskus kok dia memisahkan diri? Apa jangan-jangan dia lagi banyak pikiran? Apa jangan-jangan dia juga menyesal jadi pastor? Saudara, suatu kali ada temannya yang penasaran dan ngikuti ketika dia itu beristirahat. Lalu dia mendengarkan, kok mulutnya komat kamit, itu dia bilang apa? Ternyata setelah temannya dengar, Fransiskus ini berkata demikian, Yesus. Dia cuma memanggil nama Yesus dengan hatinya. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Dan semenjak saat itu, teman-temannya gak ada yang berani menggoda dia. Karena merasakan hadirat Tuhan. Dan dia adalah orang-orang yang benar-benar mengenal Yesus. Saudara, seperti orang Majus yang datang untuk mencari Yesus. Adakah kita juga punya kerinduan, Tuhan, aku mau mencari Engkau. Aku mau mengenal Engkau. Aku mau mencari Engkau sampai aku mendapatkan Engkau. Sampai aku mengenal Engkau sungguh-sungguh dalam kehidupanku. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-55, ayatnya yang pertama. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, mencari Tuhan ini harus menjadi gaya hidup kita. Kita lihat kembali dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-25 dan ke-26. Ini adalah cerita tentang Paulus dan Silas. Ya, apakah mereka dalam situasi enak? Oh tidak. Saat itu mereka dibelenggu dan mereka dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi? Tengah malam mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Saudara, ini hal yang di luar nalar, yang gak masuk akal. Bahkan di penjara itulah Paulus juga menuliskan surat yang akhirnya kita baca dalam kitab-kitab perjanjian baru, dalam kitab Filipi. Dia berkata, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Saudara, di penjara, pengap, babak belur. Dia mengalami kesesakan, dia dibelenggu. Tetapi Paulus dan Silas, mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, bukankah kita umat tebusan Tuhan? Di Natal ini pun kita harus sungguh-sungguh mencari Yesus. Ya, saya pernah sampaikan hal ini, saya sedikit ingatkan bahwa malaikat di sorga itu ada yang disebut malaikat pejuang atau warrior, lalu malaikat pelayan atau waiter, namanya Gabriel, yang tadi Mikael, ya, jadi Michael itu adalah malaikat pejuang, tukang perang, Mike, ya. Lalu ada juga yang disebut worshipper atau penyembah. Dia adalah Lucifer yang dibuang ke dunia ini dari sorga karena dia memberontak kepada Tuhan. Dan setelah Lucifer tidak ada, siapa sekarang yang menggantikan posisinya sebagai penyembah? Bukan menggantikan Lucifer, tetapi menggantikan posisinya sebagai penyembah. Perhatikan ayat ini berkata, Bapa mencari
penyembah-penyembah. Siapa itu saudara? Saudara dan saya. Katakan kanan kiri dulu. Bapa mencari kita untuk menjadi penyembah-penyembah. Amin saudaraku. Tuhan cari penyembah-penyembah. Tuhan gak cari penyembahan, tetapi Tuhan cari penyembah. Dan penyembah yang sejati, dia memberikan penyembahan yang tulus. Ya. Orang yang menyembah belum tentu dia penyembah sejati. Tetapi penyembah sejati, dia memberikan penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Adakah di Natal ini kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, temukan aku sebagai penyembah-penyembah-Mu. Sebagai pencari Tuhan, seperti orang Majus. Ada kerinduan, ada gairah yang besar dalam hati kita, dalam hidup kita. Selanjutnya kita melihat orang Majus ini memandang kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudara, mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya. Dari cerita orang Majus ini kita belajar bahwa ada tempat yang benar dan ada tempat yang salah untuk mencari Natal. Tadi saya sudah berikan contoh, orang-orang yang merayakan Natal mereka mencari tempat yang salah. Ya, mereka bersenang-senang, mereka ketawa-ketawa, mereka pesta pora, tetapi sebenarnya bukan itu yang sebenarnya. Karena Yesus tidak lahir dalam hati mereka. Saudara, orang Majus ini memulai dengan mencari di tempat yang salah. Ya, mereka berpikir, mereka secara nalar menurut pikiran manusia. Ya mereka cari di istana raja, di istana Herodes. Menurut pengalaman mereka, menurut kemampuan mereka, menurut kepandaian mereka. Saudara, bukankah hal ini seringkali juga yang kita lakukan? Kita melakukan sesuatu bukan karena melihat kepada Tuhan dan firman, tetapi karena menurut pikiranku, menurut pengalamanku, menurut apa kata dunia ini. Ketika firman Tuhan berkata, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi seringkali pikiran kita berkata, kalau tidak sempat onsite, online saja tidak apa-apa. Padahal itu bukan firman. Menurut pemahaman kita, menurut kebenaran kita. Saudara, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Majus pada awalnya. Ya. Kalau Natal hanya menurut versi dunia, itu hanya sebatas rutinitas, saudara. Dan kita tidak akan mendapat apa-apa. Saya tidak tahu dengan saudara, apa yang Anda terima pada Natal ini. Apakah sungguh-sungguh di perayaan Natal tahun ini ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan sampai akhirnya orang Majus ini mereka menemukan tempat yang benar. Ketika apa saudara? Ketika mereka memandang kepada Tuhan dan firman-Nya. Mereka mendengar apa yang dikatakan melalui nubuatan Nabi Mika pada ayat yang ke-9 dan pada ayat yang ke-10. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Wow. Saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau kita ada pada posisi itu, Anda boleh melihat bintang itu bergerak, berjalan, dan berhenti tepat di mana Yesus dilahirkan. Karena itu pada ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Wow. Lebih dari dapat kangtau, saudara.
lebih dari sekedar dapat warisan, lebih dari apapun, sangat bersukacita. Apakah kita tetap memandang kepada Tuhan dan firman-Nya? Saudara, 2023 menurut pemahaman beberapa orang, menurut prediksi orang-orang, 2023 itu bukan semakin baik. Bahkan dikatakan 2023 akan menjadi tahun yang gelap. Tetapi seperti yang firman Tuhan sampaikan pada perayaan Natal, saya percaya tidak demikian dengan kita. Karena kita memiliki Yesus sang terang dunia, maka pasti ada terang memancar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, tetap percaya kepada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Saudara, Tuhan itu siapkan janjinya bagi kita. Kalau Anda nanti baca dan pelajari kembali dalam Mazmur pasal yang pertama, Tuhan itu sediakan berkat yang luar biasa loh saudara. Yang pertama, Tuhan itu janjikan kita itu berbahagia. Katakan berbahagia. Yang mau berbahagia lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Kalau yang gak melambaikan tangan, Anda mau apa saudara? Mau susah ya? Sekali lagi, yang mau berbahagia katakan amin. Dan yang kedua, Tuhan itu janjikan berhasil. Nanti Anda baca lebih teliti lagi. Saya gak ada waktu untuk membuka dan membagikan ini lebih detail. Jadi luar biasa, berbahagia dan berhasil. Saudara, ada orang yang sudah bahagia, tetapi dalam usaha, dalam kehidupannya dia kurang berhasil. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang berhasil dalam usahanya, tetapi dia gak bahagia. Ada gak saudara? Ada. Ada enggak orang yang secara materi dia enggak kekurangan, tapi hidupnya tidak bahagia? Halo? Ada. Tetapi Tuhan janjikan berbahagia dan berhasil. Tuhan janjikan keduanya. Karena itu kuncinya apa saudara? Mari kita belajar seperti orang Majus. Fokus kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Merenungkan firman dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan dengan istilah sikah. Ya, saya pernah sampaikan ini. Sikah artinya memenuhi pikiran kita dengan firman. Katakan sekali lagi sama-sama, sikah. Apa artinya? 2, 3. Memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Minta nada E coba. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Amin saudaraku. Semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Memenuhi pikiran kita dengan firman. Bisa enggak? Bisa. Susah Pak? Iya, tapi bisa. Contoh, orang kalau lagi jatuh cinta, dan dia sedang pacaran, yang dipikirin siapa saudara? Yang dipikirin ya pacarnya. Bangun pagi, siang hari, sore hari, malam hari, gak bosan-bosan, ngingetin mukanya terus, wajahnya terus. Ya, sampai ada lagu kan, mau mandi ingat kamu, mau makan ingat kamu. Yang dipikirannya cuman pacarnya. Saudara, Tuhan katakan, biarlah pikiran kita penuh dengan firman. Gak ada yang amin. Ya, kalau orang punya utang,
Tiap hari yang dipikirin apa? Kalau yang punya utang yang tahu diri maksudnya. Karena ada orang punya utang tidak tahu diri. Dia lupa, yang ingat malah yang ngutangin. Dia tenang-tenang, tidurnya nyak. Yang gak bisa tidur malah yang ngutangin, saudaraku. Tapi yang saya bicarakan ini orang yang punya utang yang tahu diri. Tiap hari mikirin, aduh aku masih punya utang. Aduh aku masih punya angsuran. Aduh aku masih punya cicilan. Saudara, Tuhan katakan penuhi pikiran kita dengan firman. Ternyata ini sangat berkaitan dengan apa saudara? Input akan mempengaruhi output. Sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Apakah kita mengisi dengan hal-hal duniawi? Apakah Anda hanya mengisi dari berita-berita dari media? Ya. Pada waktu pandemi, saya selalu katakan, jangan banyak dengar berita. Kamu ketakutan nanti. Sementara kamu kurang dengar firman. Dan saya katakan kalau orang yang ketakutan dulu ya, waktu masa pandemi, hati-hati saya katakan. Justru kamu bisa kena COVID. Karena imunmu turun. Puji Tuhan. Kalau hari-hari ini Pak Jokowi juga bahkan mengumumkan. Kalau pandemi sudah berubah menjadi endemi. Tuhan kita baik. Amin saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya, penuhi pikiran kita dengan firman. Lalu apalagi saudara arti merenungkan firman, yaitu hagah. Mengucapkan firman, katakan hagah. Mengucapkan firman. Ya, diperkatakan. Ada kuasa akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Mulai sekarang mari jemaat Tuhan, kalau mau alami perubahan dalam kehidupanmu, jangan memperkatakan masalah saudara. Tapi mulai sekarang, penuhi pikiranmu dengan firman. Dan mulai perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan apa yang menjadi kerinduan kita. Bagi keluarga kita. Bagi gereja. Bagi usaha pekerjaan saudara. Perkatakan firman. Jangan sedikit-sedikit, aduh mati aku. Ya toh? Aduh mati aku. Lah apa-apa mati ya jelas gak heran. Kalau nanti usahanya mati, karirnya mati, pekerjaannya mati. Ya, mulai sekarang kita berubah, perkatakan firman. Ya, kalau ada yang sedang sakit, perkatakan firman. Amin saudaraku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Dan satu lagi, merenungkan firman itu juga adalah hikayon. Seperti tadi yang kita lakukan. Kita menyanyikan firman melalui mazmur, melalui pujian. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, kita belajar. Jangan memperkatakan masalah. Tetapi mulai sekarang, perkatakan firman. Amin. Kalau ada yang sedang dalam kekurangan, kalau Anda sedang dalam pergumulan dalam usahamu, Anda mungkin sedang kesulitan dana, perkatakan firman. Nyanyikan lagu ini. Jangan bilang gini, wes angel. Wes memang keluarga kita dari dulu sampai sekarang ini memang kere. Ya memang koyong ini. Saudara, mau kere beneran? Yang mau kere angkat tangan. Lo ditanyain gak ada yang angkat tangan. Memang susah wes, memang takdire wes koyong ini, takdire. Sing kaya suge-suge lo, dewe koyong ini, kere gitu. Jangan ngomong kayak gitu saudara. Meskipun alami pergumulan, tetapi kita tetap memperkatakan dan menyanyikan firman.
Amin saudaraku. Allahku kan memenuhi, yang percaya katakan sama-sama, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahwa Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Katakan amin. Alkitab berkata 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bilang kanan kiri, disediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan, lambaikan tangan saudara. Kalau Anda pribadi yang mengasihi Tuhan, semuanya itu bagi saudara. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang ketiga, orang Majus mereka membawa persembahan. Perhatikan pada ayat yang ke-11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan sama-sama 2-3 mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kalau kita melihat apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, mereka mempersembahkan emas. Ya, apa itu emas? Emas itu adalah persembahan bagi seorang raja. Jadi disinilah Yesus menunjukkan siapa dirinya. Karena dipersembahkan kepada Yesus, emas itu dipersembahkan, menunjukkan mereka mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Lalu mereka mempersembahkan kemenyan. Kemenyan ini adalah persembahan untuk seorang imam. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah imam. Imam yang membawa kita kepada Allah, yang menjadi pengantara bagi kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Dan mereka juga membawa mur. Apa itu mur? Mur itu adalah pemberian untuk orang yang meninggal. Jadi mur ini pada waktu itu digunakan untuk mengurapi tubuh sebelum dikuburkan. Memang ada beberapa ritual juga di Indonesia. Kalau mereka di beberapa daerah ya, di pulau-pulau yang lain, kalau mereka mau menguburkan jenazah, mereka itu memberikan rempah-rempah kepada jenazah itu. Demikian juga dengan mur. Artinya apa? Ini memberitakan bahwa Yesus datang dan Dia harus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara, mereka mempersembahkan persembahan mereka. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Didahului dengan sikap sujud menyembah. Saudara, ini penting. Kalau Anda mau mempersembahkan persembahanmu bagi Tuhan, harus dimulai dengan sikap sujud menyembah kepada Tuhan. Sujud itu gini loh saudara, mengakui bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia lebih besar daripada kita, semua berasal daripadanya. Bukankah segala yang kita miliki berasal dari Tuhan? Amin saudaraku. Datang dengan sikap sujud menyembah. Karena itu beda. Sumbangan dengan persembahan itu beda. Saya mengajarkan kepada jemaat, jangan sekali-kali berkata Anda nyumbang gereja. Nyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Kalau yang nyumbang orang-orang yang belum percaya, mereka ngasih ke gereja dan mereka bilang nyumbang, it's okay, mereka enggak tahu. Ya, tetapi kalau kita di tempat ini kita mengerti, kok enggak boleh bilang nyumbang, kenapa Pak? Bukan sumbangan. Kalau sumbangan itu dari orang yang lebih mampu kepada yang lebih tidak mampu. Sedangkan kalau kita datang kepada Tuhan, segalanya daripadanya. Semua yang kita miliki itu dari Tuhan.
Pada perjamuan kudus yang lalu saya ceritakan, hati-hati, jangan sombong. Ya, Nebukadnezar dihajar, disentil sedikit sama Tuhan, jadi gila saudara. Selama 7 tahun makan rumput gara-gara dia sombong di hadapan Tuhan. John Lennon suatu kali dalam konsernya di Filipina dia sesumbar, Yesus sih terkenal, tetapi kami, The Beatles, lebih populer dari Yesus. Enggak lama saudara, ketika dia ada di New York, dalam sebuah konser, dia ditembak mati oleh penggemarnya sendiri. Kita datang membawa persembahan. Lalu apa itu persembahan, Pak? Kalau persembahan, kita sedang memberikan sesuatu kepada pribadi yang kita hormati, pribadi yang kita sembah, pribadi yang kita kasihi. Dialah Yesus, Tuhan yang lahir pada hari Natal ini. Apa yang kita berikan kepada Tuhan di Natal ini, saudaraku? Ketika orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur, lalu apa yang kita berikan kepada dia? Saya memberikan persembahan, Pak. Memang setiap ibadah kita datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi yang terlebih dari itu, Tuhan mau hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati saudara dan saya. Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita. Siapakah seorang anak yang telah lahir? Dia adalah Yesus. Ya. Saudara, garis bawahi hal ini. Saya terus ingatkan kepada saudara. Ketika Yesus datang untuk kita. Perhatikan ini baik-baik saudaraku. Bukan hanya kita penting. Tetapi saudara adalah pribadi yang spesial di mata Tuhan. Anda adalah inti dari kedatangan Yesus ke muka bumi ini. Anda itu spesial. Coba ingatkan kanan kirimu, engkau itu spesial. Untuk saudara, Yesus datang di dunia ini dan dia mati untuk menebus dosa kita. Seorang putra telah dilahirkan, telah diberikan. Putra di sini huios, bukan teknon. Ya, kalau huios itu masih kanak-kanak, kalau teknon itu masih childish atau kanak-kanak. Tapi kalau huios itu artinya putra yang sudah dewasa. Putra yang berkualitas. Anda bisa bayangkan Yesus yang berkualitas itu Bapa berikan bagi kita. Karena kita itu spesial. Kalau kita mengerti hal ini saudara, bagaimana mungkin ada orang-orang Kristen yang kecewa sama Tuhan. Yang berkualitas Bapa telah berikan bagi kita. Untuk nebus dosa kita. Kalau Yesus yang terbaik saja, anaknya yang tunggal, itu Tuhan berikan. Anak di sini bukan Allah itu beranak, ya, tetapi istilah bahwa Yesus berasal dari Allah. Oh dia anak Jakarta, masa Jakarta beranak? Artinya dia berasal dari Jakarta. Oh dia anak Lampung, apakah Lampung beranak? Dia berasal dari Lampung. Yesus adalah anak Allah, artinya dia berasal dari Allah. Kalau Yesus yang terbaik sudah dikasih buat saudara dan saya. Saudara, apalagi hal-hal yang lain. Sampai di sini Anda yang menangkap katakan amin saudaraku. Kalau kita menyadari ini, wow, saya percaya pasti tidak ada yang kecewa sama Tuhan.
Kalau Anda memahami kebenaran ini, kalau Anda mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Saya seorang bapak nih di dunia. Saya punya anak 2. Ya, cakep-cakep kayak papinya. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya iyalah, lanang kok mosok ayu. Ya, yang pertama Benaya, yang kedua Otniel. Saya sebagai bapak, meskipun saya itu tidak bisa memberi semua yang mereka minta. Meskipun saya terbatas, tetapi dengar, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, kasih orang tua itu selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, diusahakan sedemikian. Meskipun saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak punya usaha, tidak punya bisnis apapun. Tapi dengan pertolongan Tuhan dan saya berusaha, saya berdoa, Tuhan, anak-anakku minimal lulus S1. Dan saya tidak mau bilang ke mereka, kalian cari kuliah yang beasiswa ya, yang gratisan ya. Kamu kan tahu papamu pendeta, kamu nyari yang beasiswa ya. Enggak, saudara. Tapi saya bilang ke mereka, kamu mau belajar apa? Kamu mau kuliah di mana? Berdoa. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan pasti tolong dan cukupkan. Dan puji Tuhan, tahun ini mereka semua sudah diwisuda. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, saudara. Ya, Bapak, saya Bapak di dunia aja, tahu kasih yang terbaik. Coba cek diri Anda yang punya orang tua, apalagi Anda yang punya anak-anak kesayangan. Anda kasih yang terbaik enggak buat anakmu, saudara? Kok Yayang kasih yang terbaik enggak buat anaknya? Kohar kasih yang terbaik enggak buat anaknya? Pak Darmono kasih yang terbaik enggak buat anaknya? Tolong angkat tangan Pak, biar tahu yang itu Pak Darmono gitu kan. Betul? Iya Pak, sudah angkat tangan. Puji Tuhan. Ya. Kita semua kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Kok Rudi kasih yang terbaik buat anaknya? Siapa di sini yang tidak memberikan yang terbaik buat anaknya? Angkat tangan. Jangan ada yang angkat tangan loh. Ya. Artinya apa? Semua kasih yang terbaik buat anaknya. Matius 7 ayat 9-11, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya kalau dia meminta roti? Adakah yang kasih ular jika ia meminta ikan? Jadi kalau engkau yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara, miliki sudut pandang yang benar, pahami kebenaran. Kalau Yesus yang terbaik saja, Dia diberikan bagi kita, apalagi yang lain. Apalagi untuk kebutuhan kita, apalagi untuk pemulihan pergumulan kita. Tuhan pasti selesaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kita bandingkan dengan Roma 8 ayat yang ke-32. Ia Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara masih ingat kata menyerahkan di sini dalam bahasa Yunaninya adalah paradidomi. Artinya apa saudara? Menyerahkan. Artinya anaknya itu diserahkan. Dalam konteks ini dikatakan demikian. Anaknya itu diserahkan dalam bahaya. Bapak yang baik tidak mungkin memberikan anaknya itu sembarangan. Bapak yang baik sepertinya enggak mau menyerahkan anaknya itu dalam bahaya. Tetapi demi kita, Yesus itu diberikan. Jadi paradidomi itu anak itu diserahkan dalam situasi yang berbahaya. Digambarkan seperti Yesus itu adalah seperti bayi yang ditaruh di tengah hutan belantara yang banyak binatang buas. Dan nyatanya memang Yesus itu harus menanggung dosa kita. Dia dipukul, dia diludahi, dia
disalibkan, ya. Dia harus menjalani siksaan yang sehebat itu. Demi siapa, saudara? Demi kita, saudara dan saya. Sesuatu yang tidak masuk akal, Tuhan atau Bapa berikan bagi kita. Itulah yang Dia sudah berikan bagi kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita berikan bagi Tuhan? Dari semua yang saya ceritakan ini, kurang apa coba? Hanya di dalam Yesus kita menerima jaminan keselamatan. Di tempat yang lain tidak ada janji keselamatan. Yang ada hanyalah semoga. Yang ada hanyalah ya kalau Tuhan menghendaki. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata, di dalam Yesus kita akan sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yesus kita telah menerima keselamatan kekal. Karena itu saudara, kalau Dia telah mengaruniakan itu karusiome, ya, kasih karunia. Bagian B, mengaruniakan segala sesuatu. Kalau tadi yang pertama menyerahkan itu Yesus, lalu mengaruniakan itu segala sesuatu kepada kita. Lihat ayat yang di atas itu. Mengaruniakan segala sesuatu. Kasih karunia, karusiome. Artinya menghujani saudara dan saya dengan kebaikannya bertubi-tubi tanpa henti. Apakah Anda mengalami semuanya itu, saudara? Kalau Anda alami semuanya itu, sudah patutlah kita pun mempersembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Kalau orang ngerti hal ini, saudara, Yesus sudah diberikan, segala sesuatu telah dikaruniakan. Adakah berlebihan kalau kita diminta untuk melayani Dia? Apakah berlebihan kalau saya mengajar kepada jemaat, Anda harus setia beribadah kepada Tuhan? Apakah aneh kalau saya selalu mengajarkan, berikan yang terbaik, excellent. Ya, tadi pagi saya bicara di tengah-tengah pelayan Tuhan ketika menara doa. Saudara, saya di tempat ini bukan sedang cari pengikut. Saya tidak sedang mengumpulkan pengikut. Tapi di tempat ini saya sedang menjadikan saudara murid-murid Kristus yang mengerti, katakan amin, saudaraku. Ya, ayo mulai sekarang. Pahami dengan benar. Kalau Anda memahami ini dengan benar, Anda pasti mengerti kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau orang pahami ini dengan benar, saya percaya nggak perlu ditarik-tarik, nggak perlu disurung-surung, nggak perlu sampai ayo toh. Orang yang masih ditarik-tarik dan disurung-surung, maaf. Dia belum mengerti tentang arti pemberian Bapa kepada kita, yaitu anaknya yang dikorbankan bagi kita. Dia belum mengerti bahwa Allah telah mengaruniakan karusiome ini, menghujani dengan bertubi-tubi, bayangkan. Dia belum mengerti. Memang ada waktunya nanti sesuatu itu akan dibukakan. Tapi Anda di tempat ini berbahagialah Anda. Kalau Anda mengerti perkara ini dan masuk tahun yang baru, kita sudah memulai dengan kehidupan yang baru. Hidup yang kita persembahkan bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Dan yang keempat, orang Majus, mereka mengikuti pimpinan Tuhan. Dan karena diperingatkan kepadanya, diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi sebelumnya ketika mereka berangkat, Herodes bilang gini, nanti kamu pulang lagi ya ke sini ya. Tapi ketika diperingatkan dalam mimpi, mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Siapa yang memperingatkan orang Majus? Tuhan. Tuhan peringatkan mereka.
Dan karena mereka taat kepada Tuhan, maka mereka terhindar dari rencana jahat Herodes. Nanti Anda melihat pada ayat yang ke-16, 17, Herodes marah karena diperdayakan oleh orang Majus. Dan akhirnya menyuruh membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Tapi karena orang Majus ini mengikuti pimpinan Tuhan. Dan meskipun harus melewati jalan lain. Jalan yang berbeda, saudaraku. Mereka terhindar dari rencana jahat Herodes ini. Saudara, mereka mengikuti pimpinan Tuhan. Karena mereka mengakui pimpinan Tuhan. Orang tidak akan ngikuti kalau mereka belum mengakui, ya ini pimpinan Tuhan. Karena itu dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan 6, kalau Anda bisa membaca, melihat dengan jelas, baca yuk, 2-3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Siapa yang mau melihat Tuhan meluruskan jalan bagi Anda, lambaikan tangan. Tapi jangan lupa, harus didahului dengan apa, saudara? Akuilah dia. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu. Akui pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, aku mengakui Engkau. Maka Anda akan mengikuti pimpinan Tuhan. Saudara, saya mengangkat kembali cerita tentang Longinus. Kalau Anda masih ingat ini. Bagaimana seorang yang belum percaya akhirnya percaya kepada Tuhan. Ini kisah yang jarang diceritakan ya, tapi ini sebenarnya adalah sejarah gereja. Jadi pada waktu Yesus disalib, kelihatannya Yesus itu sudah mati, karena Yesus berkata sudah selesai, lalu dia menyerahkan nyawanya. Nah, waktu itu ada prosedur atau SOP, kepala pasukan ini harus mengambil tombak dan menusuk bagian lambung dari orang yang disalib, yang dihukum. Untuk memastikan dia itu bukan sekedar pingsan atau pura-pura mati. Tetapi untuk memastikan bahwa orang yang disalib itu benar-benar mati. Namanya perwira ini yang melakukan ini namanya Longinus. Ya. Jadi ketika ditusuk lambung sampai keluar air dan darah itu memastikan orang itu mati. Dan apa yang terjadi? Ketika dia melakukan itu, ketika dia menombak lambung Yesus, maka keluarlah darah dan air. Saudara, Longinus ini seorang yang matanya agak rabun. Ketika dia lakukan itu ada cairan yang muncrat yang kena matanya, saudara. Dan mujizat terjadi. Ketika ada yang nyiprat ke matanya, seketika matanya itu menjadi terang kembali. Karena itulah dia mengakui dan tercatat dalam Markus 15 ayat 39. Sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Bagaimana mungkin seorang kepala pasukan Romawi, kepala senturion, orang yang disegani, orang yang tidak percaya kepada Allah, dia bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia lihat perkataan Yesus. Dan dia mendengar ketika terjadi gempa, terjadi kegelapan. Dan dia mengalami matanya yang rabun, semakin terang, dan akhirnya dia bisa melihat dengan jelas. Saudara, pengalaman yang terjadi dalam kehidupan Longinus ini, akhirnya mengubahkan kehidupannya. Sejarah mencatat bahwa ia meninggalkan semua berhala di Roma, dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan melepaskan diri dari dinas kemiliteran menjadi saksi Kristus, ke Yunani, ke Turki memberitakan Injil, berkali-kali disiksa tetapi tetap setia. Luar biasa, saudara. Orang yang alami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya itu pasti berubah. Katakan amin, saudaraku. Sampai akhirnya Longinus ini jadi martir di Turki. Anda bisa membayangkan, dalam sekejap dia berjumpa Yesus, dia alami sesuatu dengan Tuhan, alami kuasanya, dia alami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan.
Betapa menyedihkan kalau kita yang sudah belasan tahun, puluhan tahun berkata aku percaya Yesus, tetapi tidak terjadi perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Seorang yang menentang Yesus, ketika berjumpa dengan Yesus yang mati dan bangkit, hidupnya tidak akan pernah menjadi sama lagi. Akhirnya dia dianugerahi dengan gelar atau julukan Santo, ya, Longinus ini. Saudaraku, hari ini pada ibadah Natal, sekali lagi Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya, agar kita mau merenungkan sesungguhnya di Natal ini, apakah kita datang untuk mencari Yesus? Apakah kita memandang kepada Tuhan dan firman-Nya? Apakah kita pun seperti orang Majus, karena kita telah menerima Yesus sebagai pemberian yang terbaik dari Bapa, kita pun juga datang memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita? Dan apakah kita mengakui dan mengikuti pimpinan Tuhan? Bereskan Alkitab kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku suka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Mari umat Tuhan nyanyikan kembali dari awal. Natal terindah Nyanyikan dengan segenap hatimu. waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Natal terindah, saat terindah. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Mari angkat tangan kita bersama-sama bagi Tuhan. Katakan, jiwaku pun memuliakan nama-Mu,
Tuhan sendiri, katakan. Segenap hatiku. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku. Dalam asyik, haleluya, haleluya. Ini alam asyik, alam asyik, alam asyik. Tetap angkat tanganmu, sembah Dia. Jangan diam, saudara, jangan diam. Semuanya menyembah Tuhan, semuanya menyembah Dia. Haleluya. Semuanya menyembah. Mari bersama-sama angkat tangan kita menyembah. Jangan ada yang berdiam diri. Haleluya. Sembah Dia, sembah Raja kita, sembah Yesus yang daya. Haleluya. Shikaralabas, shikaralabas. Oh, namaste. Oh, ralabaralabaralabaralabaralabar. Shikaralabas, shakaralabas, sandiralabas. Inialabas, shakaralabas, sandiralabas. Mari yang mau responi firman, buka kedua tanganmu. Belajar dari orang maju, saudara. Katakan, Tuhan, aku datang saat ini untuk mencari Engkau, Yesus. Pandang kepada Tuhan dan firman-Nya, dan datang membawa persembahan yang terbaik. Bukan sekedar hartamu, persembahan materi, tetapi Tuhan menghendaki persembahan yang terbaik adalah hidup kita. Hidup kita boleh memuliakan Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Rasakan jamahan Tuhan saat ini dalam kehidupanmu. Bebaskan rohmu. Mari semua terus menyembah dalam roh. Jangan diam, saudara. Akui pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jesus, Jesus. Mari berjanji kepada Tuhan, berjanjilah kepada Tuhan. Natal ini membawa perubahan.
membawa perubahan dalam kehidupan kita. Karena Dia Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Dia menebus kita. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Dan Dia membawa kita kembali kepada destininya. Destiny ilahi. Bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu. Engkau melihat kerinduan mereka Tuhan. Tangan-tangan yang terbuka dan terangkat di hadapan-Mu. Yesus. Terlebih Engkau melihat hati yang terbuka Tuhan. Sungguh ini adalah momentum dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan memasuki kehidupan yang baru. Kehidupan yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. 2023 menjadi tahun di mana kami bangkit dan menjadi pemenang. Kami mau lupakan apa yang ada di belakang kami. Kami mau tinggalkan semuanya itu Tuhan. Kami memandang ke depan. Kami belajar dari kesalahan-kesalahan kami. Kami mau belajar Tuhan dari kelemahan-kelemahan kami. Namun kami mau berubah Tuhan. Kami mau lakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, bila setiap umat-Mu Tuhan satu persatu saat ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang mengurapi mereka Tuhan, mulai dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Tuhan, urapi umat-Mu, pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan, untuk boleh menuntaskan amanat agung, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pakai mereka Tuhan, sampai kota Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pakai Wonosobo, pakai kami semua, sampai Wonosobo ini Tuhan boleh diselamatkan. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, namun Roh Kudus akan terus berfirman, akan berbicara bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu mengandalkan Engkau, mengandalkan Roh-Mu yang berkuasa, yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sekali lagi angkat tinggi kedua tangan kita, saudara. Jiwaku, jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Katakan, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah, oh jiwaku, jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku. Katakan bersama, Kau yang terindah bagiku. Satu menit kita berikan tepuk tangan, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini, alami kuasanya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, lebih dahsyat lagi haleluya. Sebelum Anda meninggalkan tempat ini, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, pandang kepada Dia Bapa yang baik saudara. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa, dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menyebut kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu, dan engkau menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan,
yang tahu bagaimana cara membalas kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.